datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk semua jemaat SIB Indah Permai yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa kita tetap satu di dalam kasih Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak semua kita berdiri bersama. Kalau kita selesai berdiri, kalau duduk pun boleh juga, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami naikkan puji syukur kami kepadamu Tuhan, atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Banyak perkara yang telah kami lalui sepanjang minggu ini Tuhan, banyak persoalan masing-masing setiap keluarga kami, keperluan kami, Tuhan sudah menyertai kami, bahkan memberkati kami Tuhan. Semuanya karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami hadir sekali lagi berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji, meninggikan nama Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sertai kami dari awal hingga akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Baik, kita teruskan dengan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama lafazkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih atas kebersamaan jemaat semua. Kita teruskan kepada buletin sidang kita. Untuk pelayanan pada minggu depan dalam persekutuan doa hari Jumat ataupun mesbah keluarga, memandangkan kita lakukan dalam keluarga masing-masing. Untuk pelayanan renungan firman Tuhan pada minggu depan, Jumat 23 hari bulan, akan disampaikan oleh saya sendiri ataupun Dekan Simeon, dan akan disampaikan melalui rekaman audio kepada semua jemaat. Oke, akan di-share di dalam grup media sosial gereja. Dan untuk pelayanan pada hari Minggu, Ahad, ibadah Ahad seperti ini, MC akan dikendalikan oleh Deaconess Angie, pimpin pujian akan dikendalikan oleh Deaconess Angie juga, dan khotbah akan disampaikan oleh Deacon Patrick. Oke, kita teruskan kepada makluman umum. Seperti yang sudah dimaklumkan dalam beberapa
pengumuman dalam beberapa minggu yang lalu. Bagi semua jemaat yang ingin menyalurkan sumbangan kepada gereja, baik itu sumbangan kasih, janji iman, ataupun persepuluhan dan sebagainya, kita boleh salurkan ke dalam akaun yang tertera di screen kita masing-masing. Ada 2 akaun, akaun semasa dan akaun pembangunan gereja. Oke. Dan bagi yang tidak dapat berbuat demikian, kita boleh kumpulkan keuangan kita setiap minggu dan kita bawa ke gereja setelah PKP ditamatkan. Oke, untuk perkara yang kedua, sekali lagi sukacita dimaklumkan kepada jemaat SIB Indah Permai. Unit kebajikan gereja akan menjalankan sumbangan kebajikan 3.0 ataupun saluran kebajikan yang ketiga kalau tidak silap saya, untuk khususnya bagi semua jemaat SIB Indah Permai yang terkesan secara langsung akibat daripada PKP ini, dan kita akan salurkan dalam bentuk bakul makanan ataupun keperluan harian. Ya, untuk jemaat yang memerlukan, jangan ragu-ragu dan jangan segan. Sila hubungi saya, Setiausaha Gereja ataupun Bendahari Gereja ataupun mana-mana pemimpin gereja yang kita senang untuk hubungi mereka. Sila daftarkan nama Anda dan kami akan usahakan setiap saluran itu akan disampaikan kepada jemaat kita semua. Baik, saya rasa itu saja. Bersama-sama kita putuskan rangkaian COVID-19, jaga diri dan setiap keluarga kita jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Terima kasih, stay at home dan stay safe. Halo, selamat pagi, shalom buat semua jemaat SIB Indah Permai, dan juga saya ingin welcome kepada anda-anda, kalian yang baru pertama kali mengikuti kita punya ibadah online pada hari ini. Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan penuh dengan sukacita Tuhan. So sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan pada hari ini, saya mau membawa kita di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 2 sehingga 4. Mazmur 46 ayat 2 sehingga 4 saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun beribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, sekeliling kita yang saban hari tidak menentu, dengan keadaan kes COVID yang semakin bertambah naik turunnya dia punya graf, tapi kita marilah kita terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang terhebat, yang berkuasa, kota benteng kita, batu perlindungan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Terhebat. Cintamu nyata bagiku. Katakan, Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa.
tertandingi, Kau yang termulia, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi, Kau yang termulia, Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Oh, oh, yes Lord. Katakan kasih-Mu menyelamatkan, kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. One more time. Kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, mengubahkanku. Kuasa-Mu membangkitkan, membebaskan, menyembuhkanku. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, ajaib berkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu. Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi. Kau yang termulia, agung perkuasa, tak terbayangkan perbuatanmu di hidupku. Yes Lord, Kau yang terhebat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ya Tuhan, seperti di dalam bait-bait lagu ini ya Tuhan mengatakan Engkau lah yang terhebat Lord. Yes Lord, yes Lord. Sungguh terbukti ya Bapa oleh perbuatanmu ya Bapa dari dulu hingga sekarang ya Tuhan, Engkau yang terhebat. Thank you Lord Jesus. And Father Lord, this morning Lord Jesus too, kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan, meletakkan segala beban kami ya Bapa di bawah kayu salib-Mu ya Bapa. We call out your name, Father, Lord Jesus. We call out your name, Father, Lord. And Lord, as we sing this song, Father, Lord, that everyone, Father, yang di dalam kesusahan pada saat ini, yang di dalam kesakitan pada saat ini ya Tuhan, baik tubuh, jiwa, roh, mereka ya Tuhan pada saat ini ya Bapa, as they sing this song, Father, Lord Jesus, your healing, Father, Lord, will be upon them, Father, Lord Jesus. And let you remind them, Father, Lord, bahwa Engkau akan menyertai mereka ya Tuhan, sekarang dan sampai selamanya, dan tidak ada yang mustahil di dalam Engkau, karena Engkau ya Allah Bapa kami yang memampukan kami berjalan ya Bapa bersama dengan Engkau. Oh haleluya Lord Jesus, you are our refuge, Father Lord. Oh yes Lord Jesus, you are our refuge, Lord. I call upon your name, you deliver me from harm. In the shadow of your wings, no fear comes. I turn to you alone, Jesus, you're my guiding light. In the presence of your love, I will abide. Oh, oh yes, Lord Jesus.
You command the surging seas. At your word there is a calm and a peace. Forever in your heart, I can never fall away. For your faithful love endures age to age. I say out loud, you are my strong tower. You will rescue me, Yahweh. I will not grow faint as my heart grows stronger, as I choose to seek your face. No matter what the storm, you command the surging seas. At your word there is a calm and a peace. Forever in your heart, I can never fall away. For your faithful love endures age to age. For I say out loud, you are my strong tower. You will rescue me, Yahweh. I will not grow faint as my heart grows stronger, as I choose to seek your face. Oh, you are Lord. You are Lord, Engkau lah Tuhan. You are our refuge, Lord. I turn to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. I turn to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. I turn to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. I turn to you, my refuge, for you are on my side. Hosanna, Hosanna, God arise. For I say out loud, you are my strong tower. You will rescue me, Yahweh. I will not grow faint as my heart grows stronger, as I choose to seek your face. For I say out loud, you are my strong tower. You will rescue me, Yahweh. I will not grow faint as my
bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negaraku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia bagi kemuliaan-Mu, Malaysia bagi kemuliaan-Mu. One more time, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negaraku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negara Malaysia.
Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa, kami telah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran-Nya Tuhan. Kami bersuka cita ya Bapa karena Engkau yang beserta dengan umat-Mu. Dan pagi hari ini kami masih berkesempatan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan mengenal isi hati Tuhan ya Tuhan. Apa yang Roh Kudus mau berbicara kepada sidang jemaah-Mu ya Tuhan. Bila kami dapat menerimanya dengan hati yang terbuka ya Bapa. Dan kami dapat melaksanakan amanah yang daripada-Mu ya Bapa. Mentaati perintah-perintah-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih kepada saudari Joanna dan saudara Joe Benson karena melayani dalam pujian dan penyembahan pagi hari ini, dan tim multimedia yang saya lihat hanya Deacon Patrick yang sentiasa berusaha, termasuk juga yang menemani saya, MC kita, Deacon Simeon. Selamat pagi kepada kita semua, khususnya kepada jemaah di SIB Indah Permai. Saya sangat bersuka cita karena sempat datang di gereja ini, di SIB Nalap, untuk berkongsi firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan sebelum saya membaca apa yang saya sediakan dari suratan Efesus bab yang ke-6, saya ingin membaca 2 ayat yang saya kongsikan waktu kelas tunas remaja Rabu malam yang lalu dari Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 2 ayat ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes merupakan satu dasar firman Tuhan yang sentiasa mendorong saya, khususnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Bapa, oleh Tuhan Yesus kepada saya. Sebab kalau saya memikirkan dalam keadaan-keadaan yang sukar seperti dewasa ini, yang maksud saya adalah pandemik, saya pikir sia-sia saya berkhotbah kalau saya hanya berkata-kata dari diri saya sendiri. Sia-sia saya berkhotbah kalau saya hanya berkata-kata dari diri saya sendiri. Sedangkan dalam PKP versi yang keempat, waktu kerajaan umumkan itu, saya pernah cadangkan, ini pengakuan dari pastor, saya harap kamu jangan terkejut. Saya pernah cadangkan kepada setiausaha bahwa mungkin kita boleh rehat dari rekaman ibadah online 1 atau 2 minggu, sebab banyak lagi ini khotbah-khotbah online. SIB pun mungkin 50 kalau saudara rajin mencari lah dalam internet, apalagi dari Indonesia, kalau bahasa Inggris seluruh dunia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bila saya membaca kedua ayat dari Injil Yohanes, ini mendorong saya untuk meneruskan pelayanan dalam keadaan pandemik. Mungkin dirakamkan atau secara live streaming, tidak ada satu orang pun mungkin mendengar secara live. Sebab saya percaya apa yang
disampaikan oleh Tuhan itu, saya harus menjadi alat atau saluran berkat firman Tuhan itu kepada sidang jemaah. Dalam Wahyu bab 2 dan bab 3, 7 kali, setiap kali Tuhan Yesus mengatakan, memang melalui Yohanes yang sedang bernubuat atas nama Tuhan Yesus, dia mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu mendengar apa yang Roh bicara kepada sidang jemaah. Hendaklah engkau mendengar apakah Roh Kudus sedang berbicara kepada sidang jemaah, khususnya sidang jemaah di SIB Indah Permai. Saudara, kadang-kadang secara manusia bukan juga saya memohon tanda atau penanda dari Tuhan, tetapi macam Tuhan sendiri memberi saya beberapa tanda, dan saya mau kongsikan ini. 3 minggu berturut-turut, beberapa minggu yang lalu, setelah saya khotbah sejak tentang ini Jubeli, perhambahan dan pembebasan, tahun Yobel Jubeli, keesokan harinya ada seorang teman dari Singapura. Dia beritahu kepada saya, tanpa saya tanya, dia bilang, tahun depan saya merayakan tahun Jubeli saya. Dia akan berusia 50 tahun, nah itu. Dan adalah bahan cerita. Saya bilang, baru kemarin saya khotbah tahun Jubeli. Saya suruh lagi dia baca Imamat 25. Dia bilang, ya saya akan baca Imamat 25. Dan minggu berikutnya, minggu yang lalu, saya berkhotbah tentang peperangan rohani. Tentang doalah yang mengalahkan pemerintah dan penguasa di dunia yang gelap ini. Dan satu contoh yang saya tidak ambil dari nota yang saya sediakan, saya percaya itu suara Roh Kudus. Saya ambil contoh nama Gideon. Dan hari berikutnya, Isnin yang lalu, saya terbaca di Jerusalem Post. Itu ahli kaji purbakala, arkeologis, mendapatkan serpihan pottery. Tidak tahu itu pasu, bunga atau bagaimana. Dan tertulis di situ, ini pasu yang 1100 tahun sebelum Masehi, lebih 3000 tahun yang lalu, ada nama Gideon. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Zerubaal. Adakah itu kebetulan bahwa saya baru sebut Gideon, keesokan nama Gideon muncul di Israel. Saya sebut sejak Jubeli, keesokan hari ada kawan beritahu saya dia merayakan tahun Jubeli pada tahun hadapan. Dan hari ini pun saudara, saya mau mengongsikan tajuk, yaitu mengasihi Yesus dengan kasih yang tiada kebinasaannya. Kasih yang tidak binasa. Yang terdapat, yang saya ambil dari Efesus 6 ayat 24. Kasih yang tiada berkebinasaannya. Wah, ini agak lain sikit. Ini dalam bahasa Melayu pun, semua Alkitab Melayu saya sudah periksa. Kalau Alkitab versi Borneo, terjemahan perkataan yang terakhir dalam ayat 24, ini perkataan yang terakhir dalam suratan Efesus. Hari ini merupakan khotbah terakhir dari suratan Efesus sejak Julai 2020, tahun yang lalu. Dan perkataan ini, beberapa terjemahan seperti versi Borneo mengatakan kasih yang kekal. Mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ini terjemahan baru. Ada yang satu versi mungkin berita baik, kasih yang tidak kunjung padam. Kasih yang tidak padam. Dan saya petik dari satu versi yang saya cari, ini adalah mungkin Melayu lama, tapi mungkin yang paling tepat. Nanti pastor akan berusaha baca itu bahasa Yunani untuk saudara, di mana kasih yang tiada berkebinasaan. Mungkin itulah yang paling tepat menerjemahkan perkataan Yunani yang agak ajaib dalam peranggan ini. Saudara, sekarang saya mau baca dari ayat 19 sampai 24.
dari Efesus 6. Dan untuk aku supaya kepadaku, jikalau aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ilwaku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepadamu. Dengan maksud inilah kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ehwal kami, dan supaya ia menghiburkan hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dalam bahasa English, tajuk yang saya mau kongsikan dengan kita adalah Loving Christ with Undying Love. Mengasihi Yesus Kristus dengan kasih yang tiada berkebinasaan. Luar biasa peranggan firman Tuhan ini pada penghujung suratan Efesus. Saya mau kongsikan 3 poin pagi hari ini. Yang pertama adalah keberanian memberitakan Injil. Yang kedua, teman sepelayanan Paulus. Dan yang ketiga adalah kasih yang tiada berkebinasaan. Saudara, yang poin yang pertama di sini, Paulus memohon jemaat di Efesus untuk mendoakannya. Bagi saya inilah satu sikap pemimpin. Paulus adalah rasul yang agung, saudara. Dia tidak ada gelar presiden atau bishop, tapi kalau ahli sejarah mengatakan siapa yang paling berpengaruh menubuhkan gereja di sini sana. Hampir seluruh kerajaan Romawi, kalau dalam Kisah Rasul dia katakan, atau dalam suratan Romawi, dia katakan dia mau sampai ke Spanyol, kemungkinan Paulus sudah sampai Spanyol, sebelah barat kerajaan Romawi. Dari timur sampai barat, Paulus sudah memberitakan Injil. Tidak ada orang lain selain Paulus dan tim pelayanan yang bersama dengan Paulus yang lebih berpengaruh dalam pertumbuhan gereja pada abad yang pertama. Jemaah orang Yahudi dipimpin Rasul Petrus dan Yohanes cuma bertapak di Yerusalem, beberapa kota di Israel, tetapi Rasul Paulus lah, mungkin 95% lebih banyak gereja di luar Israel ditanam oleh saudara Paulus yang digelar Rasul Paulus. Namun demikian dia amat rendah hati memohon doa dari jemaah Efesus supaya dia dikaruniakan keberanian atau perkataan untuk memberitakan Injil. Perhatikan ayat 19. Jika aku membuka mulutku. Nah, saya senang dengan kalimat ini. Sebenarnya ramai orang tidak berani membuka mulut, apalagi untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya Paulus sendiri memohon supaya jemaah mendoakannya, diberi keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Saya secara pribadi mengaku, banyak kali dalam pertemuan saya dengan teman-teman saya yang belum mengenal Tuhan, kadang-kadang saya pikir saya mau beritahu saja, Yesuslah jawaban pergumulanmu, atau Injil Kristuslah jawaban permasalahanmu. Tapi saya macam segan, saya tidak begitu berani. Saya perlu didoakan supaya lebih berani lah itu, sesuai dengan teks firman Tuhan ini. Saudara, bukan senang untuk kita membuka mulut. Saya percaya setiap orang Kristen mengalami apa yang Paulus alami. Dia memohon supaya didoakan. Waktu dia membuka mulut, dia diberi perkataan yang benar, agar dengan keberanian dia dapat memberitakan rahasia Injil.
Saudara, perkataan keberanian di sini disebut 2 kali, ayat 20. Bahkan kalau saudara tahu kaidah penyampaian firman Tuhan dalam abad yang pertama, kalau suratan Efesus ini sampai di kota Efesus, menurut ahli sejarah mengatakan mungkin paling-paling 10% dari penduduk dapat membaca. 90% ke atas hanya pandai mendengar saja. Jadi maksudnya, bila suratan ini sampai di jemaat di Efesus, yang membacanya Tikhikus adalah teman sepelayanan Paulus yang akan membaca. Tidak tahu adakah dia menambah penjelasan lepas penjelasan. Dan di antara kaedah, sebab ini oral culture, budaya lisan, maksudnya hanya orang pandai mendengar, mengerti, tanpa pandai membaca. Kalau poin itu penting, penulis itu akan mengulanginya. Itulah perkataan keberanian diulangi ayat 19 dan juga ayat 20 ada perkataan keberanian. Dalam bahasa aslinya adalah parousia. Dan saya mau dalam bahasa Inggris, kalau parousia itu sebenarnya jauh melebihi makna keberanian. Saya ada tulis di sini, parousia in Greek means speaking freely in complete freedom. You speak openly, frankly, boldly, and completely. Saya ulangi, speaking freely in complete freedom. Berbicara dengan bebas, dengan keyakinan yang penuh, secara terbuka, secara komplit. Dalam Kisah Rasul 20, waktu Paulus sudah tahu dia akan ditangkap di Yerusalem, dia memanggil penetua di kota Miletus dari Efesus, dari pemimpin suratan ini, kota Efesus. Dan dia mengatakan seperti ini, bahwa dia tidak menahan apa yang baik daripada jemaah di Efesus. 3 tahun Paulus menetap di kota Efesus, memberitakan Injil, mengajar jemaah yang dia injili. Dan dia katakan, dia memberitakan seluruh maksud Tuhan. I declare to you the whole counsel of God. Paulus tidak menahan atau menyorok atau menyembunyikan sebahagian kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu diantaranya kenapa perlu ada parousia atau keberanian. Saya juga alami ini, saudara. Mungkin pada pandangan saudara, pastor macam berani juga. Tapi sebenarnya saya bukan orang berani. Hanya Roh Kudus saja yang memberi keberanian. Inilah pergumulan setiap hamba Tuhan. Kadang-kadang kalau dia lihat orang kaya duduk di sana, atau orang ada jawatan tinggi, menteri kah? Wah, lain sudah khotbah dia itu. Lain tuh. Dia sudah menahan sebahagian kebenaran. Cobalah suruh mereka orang kaya dengar khotbah saya 2 minggu yang lalu. Kan? Rasul Yakobus membidas orang kaya yang menindas pekerja mereka. Mana tahu ada majikan yang buat yang salah, duduk lagi di depan, di sofa lagi. Kadang-kadang hamba Tuhan itu bukan senang untuk berbicara dengan parousia, dengan berani. Itulah pohon Paulus memohon supaya Tuhan memberi keberanian kepadanya untuk memberitakan rahasia Injil. Saudara, hari ini saya tidak akan ulangi apa yang saya sudah banyak kali kupas tentang rahasia Injil menurut suratan Efesus. Sebab semua ada dalam rekaman, mungkin bulan 10 yang lalu lagi, bab yang kedua tentang perpaduan kaum melalui Injil. Di antara rahasia Injil atau rahasia Kristus, atau kekayaan Kristus di dalam Injil, adalah menyelamatkan segala suku, kaum, dan bangsa. Bahwa pendatang dan orang asing dianggap orang yang sewarga dengan bangsa pilihan Tuhan, orang Yahudi. Tidak lagi ada tembok pemisah di antara bangsa pilihan orang Yahudi
dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi yang dahulu kala tanpa Kristus disebut sebagai pendatang dan orang asing atau bangsa asing, tetapi sudah dibawa dekat oleh Injil, oleh darah Kristus. Di dalam Yesus terbentuk satu manusia baharu di dalam Kristus. One new man in Christ. Itu diantaranya rahasia Injil. Wah, saudara perhatikan kalau message ini sungguh-sungguh kita hayati dan hidupi dan jiwai, saudara. Dan saya mau bertanya, saudara, sama ada di gereja kadang-kadang masih ada unsur berkauman, masih lagi ada unsur membenci bangsa yang lain. Saudara, kenapa saudara? Kadang-kadang dunia boleh saja masuk di gereja. Sebab kalau orang itu asyik berpolitik, dia pergi balai raya hari Sabtu, wah dia dengar itu ucapan politik berapi-api. Bangsa kami lah terunggul. Wah, bangsa itu dia sudah rebut semua bisnis matamu. Dia kuasai. Bangsa kami pula begini. Wah, dia 1 jam dia dengar, dia penuh sudah otak dia. Hari Minggu dia pergi sembahyang, dia punya giliran khotbah. Susah dia mau berkhotbah mengasihi semua bangsa. Lain sudah dia punya jiwa atau hati. Jadi berhati-hati, saudara. Berhati-hati. Sebab perjuangan dunia itu amat bertentangan dengan rahasia Injil yang kita perjuangkan di dalam Kristus. Merangkumi segala suku, kaum, dan bangsa. Langsung tidak ada pilih kasih di dalam Tuhan. Kita akan menginjili siapapun dan melayani mereka seperti Tuhan kehendaki. Inilah rahasia Injil. Dan Paulus katakan, aku melayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Maksudnya dia menanggung. Dia membayar harga, saudara. Wah, saudara, kalau saya pikir semua ini, tadi pun saya alami sedikit kesusahan sebab mau naik di gereja ini. Syukur saya masih ada kereta yang ada 4-wheel drive. Saya suka juga mau kasih masuk dulu itu low gear. Saya bilang, wah, kalau tidak di KK selesa, tidak payah pakai low gear. Mungkin itu saja. Sedikit saja mungkin kemuskilan atau mungkin menanggung sedikit, mau jalan sekejap. Tetapi Paulus sanggup dipenjarakan, saudara. Oh, luar biasa. Nanti kita akan sampai ke ayat yang terakhir. Apakah maksudnya mengasihi Yesus dengan kasih yang tidak binasa? Oh, luar biasa. Sanggup melayani Tuhan seperti Paulus. Dan bahagian yang kedua, saudara, adalah tentang rakan sepelayanan Paulus yang dinamakan, ini bahasa Yunani mungkin lebih sedap didengar, kalau bahasa Melayu lain sikit, Tychicus. Tychicus nama dia, ayat 21. Dan saudara ini yang menyampaikan surat Paulus yang dia tulis, sebab dia berada di penjarakan. Inilah teman pelayanan Paulus. Dan mungkin poin yang pertama dalam bahagian kedua ini adalah, saudara, tidak semua orang dapat menjadi rasul. Atau pelayanan dia seagung atau sehebat Paulus. You must know whether you are second or third in God's ranking. Dalam 1 Korintus 12 mengatakan Tuhan menetapkan pertama rasul, kedua nabi, ketiga pengajar. Saudara mesti tahu di mana menurut ukuran iman saudara. Apakah panggilan dan karunia saudara? Jangan hanya mau nomor 1. Banyak perkara yang tidak baik berlaku di gereja. Karena semua pun mau nomor 1. Semua pun mau itu jawatan. Sedangkan Tychicus, mungkin saudara lihat peranan dia kecil saja. Dia hanya menyampaikan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Tetapi Paulus menggelar dia beloved brother, saudara yang kekasih. A faithful servant, diakonos, seorang deacon yang setia di dalam Tuhan.
Dan seperti yang saya katakan, kaedah penyampaian message pada abad yang pertama, ada satu perkara yang diulangi, yaitu perkataan hal elwa. Paulus mau jemaah di Efesus tahu tentang keadaannya. Apa yang dia sedang lalui, memang dia di penjara, tapi mungkin orang mau tahu cerita, berita tentang Paulus. 2 kali disebut di sini, di antara amanah atau tugas Tikhikus adalah menyampaikan berita tentang Paulus, tentang pribadi Paulus. Saudara, perkara ini penting sebab pemimpin rohani ini, dia ada hubungan yang baik dengan jemaah yang dia layani. Dan jemaah di Efesus, kalau saudara baca dalam bab yang ke-20, mereka menangis. Paulus menangis waktu meninggalkan penetua-penetua di Efesus. Dan Paulus mengatakan, saya melayani engkau dengan tangisan, with tears. Luar biasa, Paulus sangat mengasihi jemaah di Efesus. Dan balasannya, timpal balasnya adalah jemaah Tuhan Efesus juga mengasihi Paulus. Jadi mereka mau tahu berita tentang Paulus. Saudara, perkara ini sangat penting. Sebab beberapa minggu yang lalu dalam kelas tunas remaja, waktu saya mengajar tentang Yohanes 10, tentang seorang gembala. Domba itu mengenal suara gembala. 3-4 kali diulangi dalam 10 ayat. Bab 10 itu, saudara boleh baca itu. Dan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala itu memimpin, menuntun kawanan domba itu keluar. Dia kenal setiap nama dombanya. Setelah dia menuntun, dia keluar ke padang mungkin berumput hijau. Dan domba itu mendengar suara gembala. Saya coba terapkan itu kalau secara manusiawi. Sebab Yesus ini gembala agung, tidak kelihatan. Dan dalam Efesus 4 pun dia katakan dia menetapkan rasul-rasul, nabi-nabi, dan gembala-gembala. Jadi bagi saya saudara, ini tetap menjadi visi saya. Setiap gereja SIB harus memiliki sekurang-kurangnya seorang gembala. Saya ulangi saudara, setiap gereja SIB, mungkin 650, saya tidak ada senarai yang terkini. Sebab inilah kehendak rencana Tuhan. Setiap sidang jemaah itu domba kan, harus sekurang-kurangnya seorang gembala. Kalau gereja yang besar, macam waktu saya di Likas pun saya dibantu. Pertama-tama ada pastor kanak-kanak, pastor Lucy. Kemudian pastor Tenny. Sekarang dia Setiausaha Agung, dia adalah pastor muda-mudi. Jadi ada 2 gembala menggembalakan sidang jemaat di Likas sebab mungkin lebih 400 jemaah waktu itu. Saudara, dan saya masih ingat ada seorang bertanya, dan adik ini luar biasa. Saya sangat sayang dengan adik yang bertanya. Saya takut nanti ada orang salah faham. So pertanyaan dia luar biasa. Dia bilang, bolehkah saya ada gembala di luar Indah Permai? Bolehkah saya ada gembala sidang di luar gereja Indah Permai? Wah, susah saya mau menjawab. Kalau saya cepat ambil hati ya, kenapa adik ini tidak mau terima saya sebagai gembala sidang? Tapi saya langsung tidak ambil hati. Saya menjawab dengan baik. Saya bilang, sekarang memang banyak hamba-hamba Tuhan, jadi tidak salah, sebab seperti yang saya katakan kan, banyak ini kebaktian online SIB. Saya sendiri kadang-kadang menuntun SIB Likas, kadang-kadang di SIB KL, kadang-kadang SIB Skyline. Saya menuntun, jadi tidak salah. Cuma Tuhan menetapkan seorang gembala di satu sidang. Jadi lebih baik menerima gembala ini, sebab biasanya suara Tuhan, gembala agung itu disampaikan melalui gembala manusia yang ditempatkan Tuhan di gereja itu. Oh saudara, luar biasa. Itulah saya kongsikan, apa yang saya kongsikan permulaan firman Tuhan hari ini. Bahwa waktu saya ragu-ragu, adakah ini hanya hikmat manusia ataupun double work? Kalau saya berhenti,
berbicara, ada lagi kebaktian online lain kan? Tapi Tuhan meyakinkan bahwa saya harus terus berbicara. Saya harus terus menggembalakan kawanan domba yang telah dipercayakan kepadaku. Maksudnya saudara, saya berdoa dan sangat mengharapkan semua jemaat Indah Permai boleh menerima siapapun Tuhan utus. Mana tahu lain kali ada lagi gembala yang akan sampai di gereja Indah Permai. Dialah gembala. Dan dia akan menuntun saudara. Memang kita ada gembala agung, kita ada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kita. Yang mengajar kita. Yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saudara, yang terakhir tentang ini hal elwa Paulus ini adalah, maksudnya saudara, untuk mengenali pemimpin Anda dengan lebih baik, kadang-kadang saudara perlu tahu berita pemimpin Anda. Itulah Paulus suruh Tikhikus akan memberitahu tentang kami. Bukan hanya Paulus, mungkin ada teman sepelayanan dia yang lain. Tapi ayat yang pertama mengatakan tentang aku. Hal ilwal aku. Jadi kalau saudara ambil tahu, lebih mengenali pemimpin rohani saudara, saudara akan lebih mengasihi dia. Dan lebih senang mendoakan dia. Seperti pemimpin rohani juga harus mendoakan kawanan domba atau anak-anak muridnya yang dia gembalakan di bawah penggembalaan Tuhan Yesus selaku gembala agung. Saudara, bahagian yang terakhir dalam mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa, saya coba membaca ini. Saya cari dulu. Ayat 23 dan 24. Erenetois eldefos, kai agape meta pitios, apo theopatros, kai kurio Yesus Kristus, hei karis meta panton ton akaponton ton kurion heimon, Yesun Kristun, en afsasia. Afsasia. Wah, susah betul. Kalau saya coba sebut, inilah perkataan yang incorruptible, tidak binasa ini. Kalau satu-satulah abjad dia. Alpha, itu phi, theta, alpha, rho, sigma, iota, alpha. Afsasia. Wah, luar biasa. Inilah bahasa asli. Pastor coba supaya kamu boleh bayangkan waktu abad yang pertama. Suratan itu dibaca dalam bahasa aslinya kan. Mungkin pastor beri marka 50% lah. Ngam-ngam pas lah itu. Sebab saya bukan tahu sangat ini bahasa Yunani. Cuma saya mau cerita sebab saya pernah janji. Saudara, sebelum saya huraikan, tidak lama lagi perkongsian firman Tuhan. Saya mau bersaksi pengalaman saya tentang ini bahasa asli. Saya pernah memberi ceramah di Peking University 2006. Wah, itu sesuatu yang kalau saya tidak ceritakan atau saudara tidak pernah terbaca tentang itu, mungkin saudara tidak percaya. Saudara tahu Peking University di Beijing, ini ibu kota di Beijing. Peking adalah nomor 1 atau nomor 2 universitas terbaik seluruh Cina. Dan bangsa Cina sekarang sangat maju. Dahulu kala 60-an, 70-an, kalau pastor, kalau orang percaya Tuhan, ada orang beritahu saya bilang kena bunuh. Banyak pastor dibunuh di kota Beijing. Saya tidak tahu sama ada di Peking University bagaimana lah. 60-an, 70-an, ramai hamba-hamba Tuhan. Tapi 2006, saya berkesempatan untuk memberi ceramah dalam kitab Kejadian di Peking University. Cuma 60 profesor saja, 30 profesor dari university, beberapa universiti di Cina, dan 30, termasuk 2-3 orang dari Israel. Profesor dari Israel, 60 saja profesor. Saudara, yang saya mau kongsikan bukan tentang seminar itu, tetapi siapa yang saya ketemu waktu itu. Dia seorang profesor dari Amerika Syarikat. Saya baru Google, dia mungkin sudah pindah university. So, tidak ada sudah, saya pun tidak mau sebut nama university. Dan dia beritahu saya bahwa dia
sudah 10 tahun, waktu itu 2006, dia bilang sudah 10 tahun, setiap tahun University China akan mengundang dia. 5 bintang hotel, dia bilang saya kena drive lagi kereta mewah untuk memberi kuliah. Dia seorang profesor. Tapi cerita dia yang paling menarik adalah ini. Waktu dia mengenal Tuhan, mungkin 16-17 tahun, macam pastor juga 17 tahun mengenal Tuhan. Dia seorang bangsa Taiwan. Tetapi dia migrate pergi Canada. Jadi dia tahu 2 bahasa lah. Taiwanese, Cina lah, Mandarin lah itu. Dan English. Dia sampai Canada, tapi dia baru mengenal Tuhan. Dia bilang, satu hari saya tidak tahu, saya begitu bergairah, saya terus pergi Israel Embassy, kedutaan Israel di Canada. Dia bilang, saya baru 17 tahun. Saya pergi ke kedutaan sana, dan saya memohon. Saya begitu berani, saya tidak tahu dari mana keberanian. Dia cerita dengan saya. Saya memohon beasiswa untuk sekolah di Israel. Waktu pegawai kedutaan tu nampak dia, 17 tahun, orang Taiwan lagi, Canada, macam dia tidak dilayani. Tapi dia begitu beriman. Pindik cerita, dia dapat beasiswa penuh. Setelah tamat sekolah menengah, dia sekolah di Hebrew University. Dari sarjana muda sampai PhD 7 tahun. Dia hanya belajar dalam bahasa Ibrani Hebrew. Saya langsung tidak mau cakap bahasa English. Dia boarding dengan keluarga orang Yahudi. Waktu dia di Beijing, dan Beijing ini ada satu jabatan, department. Saya tidak ingat nama dia, tapi mereka tawarkan BA, sarjana muda dalam sastra, dalam bahasa Ibrani, Hebrew, 4 years. Dan yang membantu pihak penganjur itu adalah pelajar master MA in Hebrew. Dan mereka dapat bertutur secara fasih dalam bahasa Ibrani dengan profesor orang Taiwan, Canada ini. Yang juga fasih sebab dia sudah ada doktor dari Hebrew University dalam bahasa Ibrani. Bagi saya sangat kagum. Saya hanya tahu baca sedikit saja sebab bila saya belajar bahasa Ibrani, saya hanya belajar untuk menafsir, bukan belajar untuk bertutur atau berbicara. Tetapi profesor yang juga memberi ceramah di Peking University itu, dia dapat bertutur secara fasih dengan pelajar MA. Dan saya pun kagum. Bangsa orang Cina, belum tamat MA, mereka fasih dalam bahasa Ibrani. Mereka ada BA in Hebrew setelah belajar 4 tahun. Saudara, bila saya fikirkan semua perkara ini, bagi saya, bila saya renungkan kesaksian teman saya ini, sebenarnya hanya 1-2 kali saya email, kemudian 15 tahun sudah tidak ada berita. Kawan saya ini yang dari Amerika, kalau saudara mengasihi Kristus dengan kasih yang tidak binasa, tiada yang mustahil, saudara. Tindakan dia untuk memohon scholarship dan pergi ke Israel untuk belajar adalah dia rasa itulah panggilan Tuhan untuk dia. Dia sangat mengasihi bangsa Israel. 17 tahun. Itu kasih semula. Dia sharing dengan saya. Dia berkobar-kobar belajar bahasa Ibrani. Sampai dapat PhD dari Hebrew University di Yerusalem. Saudara, dalam tema utama kita, dan ini giliran saya yang terakhir, ujung bulan ini kita akan menamatkan tema pelayanan mimbar kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan dalam beberapa menit yang terakhir, saya mau huraikan apakah maksudnya kasih yang tidak binasa ini. Apakah maksudnya mengasihi Yesus dengan kasih yang tidak binasa. Dan saya mengajak saudara untuk membaca dari Kidung Agung dalam bab yang ke-7. Mari kita lihat Kidung Agung. Ada satu ayat yang cukup famous. Bab yang ke-8, saya baca dari ayat 6 dan 7. Kidung Agung bab 8 dan ayat 6 dan 7.
Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namunnya pasti akan dihina. Saudara, saya mau hanya petik mungkin kiasan Raja Salomo mengatakan tentang cinta ini seperti nyalanya nyala api. Nyala api Tuhan. Wah, luar biasa. Kasih itu seperti nyala api yang tidak terpadamkan. Saya tidak tahu kamu pernah lihat kalau tiba-tiba rumah terbakar, dijilat api. Kadang-kadang 15 menit kalau rumah papan, habis sudah. Satu papan pun tiada. Tinggal mungkin itu simen, itu kaki, tiang-tiang saja dibawa. Kalau ada simen lah. Maksudnya saudara, cinta kasih itu diibaratkan seperti nyala api Tuhan yang tidak terpadamkan. Tadi ada terjemahan menerjemahkan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak padam, yang tidak kunjung padam, tidak binasa. Maksudnya ada suatu kegairaan yang begitu luar biasa, seperti yang mendorong kawan saya yang baru 17 tahun dan masuk di kedutaan Israel di Kanada itu, sanggup seorang diri tinggal di Israel 7 tahun. Berbahasa Ibrani selama 7 tahun. Bagi saya itu diantara bukti cinta kasih. Dan saya juga mau menambah bahwa bukan saja dia dilayani dengan begitu baik di Cina, tapi di Beijing dia katakan ada 3.000 underground churches. Ada 3.000 gereja-gereja macam di bawah tanah. Di rumah-rumah lah itu. Dan dia sering kali diundang. Waktu mungkin selepas syarahan dia lah itu. Dia akan melayani firman Tuhan kepada bangsa Cina. Sebab dia Taiwanese kan, jadi dia fasih dalam Mandarin. Luar biasa. Saudara, adakah hari ini kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak terpadamkan atau tidak binasa, saudara? Kegairahan yang gigih seperti dunia orang mati. Maksudnya tidak ada orang boleh mengalahkan dunia maut kan? Luar biasa. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa, senang kita mentaati perintah-perintahnya. Bahkan Tuhan Yesus berulang kali dalam Injil Yohanes mengatakan ini. Barang siapa mengasihi aku, dia akan mentaati perintah-perintahku. Atau sebaliknya, barang siapa yang mentaati perintah-perintahku, dialah yang mengasihi aku. Dan 1 Yohanes mengatakan perintah-perintah Tuhan itu bukan membebankan, bukan berat, bahkan itu ringan. Kalau kita mengasihi Yesus dengan kasih yang tidak binasa, perintah Tuhan itu ringan. Terutama sekali, membuka mulut kita untuk mengongsikan rahasia Injil. Dan menjiwai dan menghidupi Injil itu. Secara pribadi dan secara corporate. Supaya tidak ada hal-hal, kuasa-kuasa kegelapan. Atau hal-hal di dunia yang dapat menggoncangkan pendirian kita. Tentang rahasia Injil Kristus yang menyelamatkan setiap suku kaum dan bangsa. Demikian perkongsian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Sungguh pun hanya beberapa
anak-anak-Mu bersama hamba-Mu yang berada di tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu khususnya melalui penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Engkau sebentar tadi ya Tuhan. Kiranya kami dapat menghayati lagu yang kami sudah nyanyikan kepadamu, bahwa Engkaulah yang terhebat, ajaib dan perkasa. Kami mau mengasihi Engkau dengan kasih yang tidak kunjung padam, kasih yang tiada berkebinasaannya, melainkan tetap kekal, tetap hangat seperti nyala api Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajarlah kami firman-Mu, biarlah kami diberi peringatan seluruh pengajaran Rasul-Mu Paulus di dalam suratan Efesus ini, supaya menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang tahun ini, sepanjang pandemik ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Amin. Sekarang untuk bahagian yang terakhir, kita naikkan beberapa perkara doa syafaat kita. Kita naikkan beberapa doa. Dan semalam, sebab hari ini hari Sabtu, ini besok baru Ahad, tapi saudara akan dengar live. Dan semalam pun kita sudah berdoa, doa Jumat kita, tapi kita akan menyambung doa kita hari ini, dan setiap hari sepanjang minggu kita doakan. Terutama sekali persidangan parlimen pada 26 hari bulan Julai, 8 hari dari sekarang, kita doakan sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan. Biarlah kemuliaan Tuhan yang nyata di negeri dan negara kita. Kita berdoa supaya kelangsungan parlimen itu membawa satu penyelesaian yang baik secara politik. Maksudnya ada kesatuan, kerajaan dapat bertindak, ada hala tuju yang jelas bagaimana membangun semula ekonomi dan juga membendung penularan COVID-19 yang semakin serius di negara kita. Dan kita juga mau berdoa secara khusus tentang penularan COVID-19 ini. Minggu yang lalu pastor katakan kiri kanan ada COVID begitu. Mungkin hari ini saya katakan yang selatan dan utara, macam tengah-tengah pun ada COVID-19. Macam daerah atau kawasan di Sebangkar pun sudah ada kluster. Jadi kita doakan, perkara ini bukan perkara yang kita harus pandang ringan. Perkataan Delta ini pun perkataan Yunani, tapi mereka namakan tu varian COVID ini Delta. Macam cepat atau senang berjangkit atau merebak. Jadi kita doakan semuanya ini, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, yang saya pernah masukkan dalam grup renungan singkat yang saya bawa mungkin 2 minggu yang lalu, ada satu ayat dalam kitab Habakuk. Di tengah-tengah murkamu, in your wrath remember mercy. Di tengah-tengah murkamu, Tuhan dapat menyatakan kemurahannya. Dan mari kita berdoa beberapa perkara ini. Saya akan pimpin kita dalam suara kedengaran. Haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat menaikkan doa syafaat kami sebagai satu sidang jemaah kehadirat-Mu di hadapan takhta anugerah-Mu. Kami tahu ya Bapa, kemelut politik di negara kami tidak akan membantu untuk memacu pembangunan ekonomi, bahkan mungkin boleh jadi penghalang kalau terus kemelut politik ini berterusan. Justru itu ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa, melalui persidangan parlimen yang bermula 26 Julai ini, Tuhan Engkau yang berkarya ya Bapa. Mungkin sebahagian besar di antara ahli parlimen tidak mengaku Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Namun kami percaya Engkau tetap berdaulat. Karena setiap raja, presiden, perdana menteri akan bertelut dan bersujud dan mengaku Yesus sebagai Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Kami mohon
agar Engkau yang memimpin seluruh persidangan parlimen yang akan berlangsung selama 5 hari ya Bapa, sampai 2 hari bulan Ogos. Ya Tuhan, biarlah ada penyelesaian yang baik. Biar keadaan COVID-19 terkawal ya Tuhan. Case di Sabah beberapa hari ini semakin naik ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk pengarah kesehatan yang baru. Dr. Rose kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya dia dapat melakukan yang lebih baik berbanding pengarah kesehatan yang lama ya Tuhan. Beri dia kasih karunia-Mu ya Bapa, hikmat kebijaksanaan, bagaimana mengatur segala sesuatu, hospital frontliners di seluruh negeri ya Bapa, dan juga pelaksanaan suntikan vaksin dapat disegerakan di serata negeri Sabah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena Engkau mendengar doa kami. Dan bagi jemaah-Mu di Indah Permai ya Bapa, Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa. Yang merasakan tekanan yang begitu berat, Engkau memberi penghiburan, pengharapan, dan jalan keluar, kemenangan bagi mereka. Engkau adalah pelaku mukjizat ya Tuhan. Dan Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau sanggup mati di atas kayu salib. Dan saat ini ya Bapa, kami juga mau mengasihi Engkau dengan kasih yang tidak terpadamkan, dengan kasih yang terus berkekalan ya Tuhan. Kuatkanlah hati kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami ya Tuhan. Inilah kerinduan jemaah Indah Permai ya Bapa. Kami dapat mentaati seluruh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Dan kami percaya Yesus adalah Allah Immanuel yang menyertai setiap anak-anak-Mu, seluruh kehidupan kami ya Bapa. Keluar masuk kami hari ini, sepanjang minggu ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semuanya ini ya Bapa, kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita menaikkan doa Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.